tuntutan para kawan-kawan mahasiswa bisa saja tercapai ataupun goal itu ketika para pemegang otoritas ataupun orang-orang yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan sebuah kebijakan itu mampu mendahulukan yang namanya kepentingan kolektif. Oke, kamera aman, audio aman, let's make it. Sabda ketiga, channel yang akan memberikan cerita humoris, inspiratif, dan edukatif. Oke, hari ini kita kedatangan tamu. Tamu kita hari ini adalah seorang aktivis mahasiswa dari UIN Alauddin Makassar, jurusan Ilmu Politik. Siapa dia? Nah, dia adalah Muhammad Nur Hidayat. Selamat datang di podcast kami. Kayak kaku dia awal-awal ini. Malum lah karena belum saling kenal juga toh. Oke. Hari ini sebenarnya kita mau bincang-bincang ini tentang ada apa sebenarnya di kampus ini. Ini kan saya lihat Muhammad Nur Hidayat atau akrab disapa Yayat. Yayat ini kan menuntut atau menyerukan aksi soal UKT BKT. UKT BKT di kampus, kenapa sebenarnya itu? Nah, mungkin saya bisa jelaskan terkait dengan variabelnya secara umum dulu. Apa yang mengakibatkan sehingga sampai hari ini banyak kawan-kawan mahasiswa itu kemudian menyerukan terkait dengan penolakan bayar UKT ataupun pengurangan bayar biaya pendidikan dan sebagainya. Nah, kan Indonesia misalnya hari ini itu masih dalam jeratan pandemi coronavirus, yang kemudian dinyatakan bahwa dia ataupun virus ini sangat mengancam ataupun berpotensi untuk merenggut nyawa manusia. Nah, kemudian pemerintah mereaktivitaskan kepemimpinannya dengan mengeluarkan sebuah kebijakan untuk bagaimana mengantisipasi ataupun memotong mata rantai dari pandemi coronavirus. Makanya physical distancing dan sebagainya. Artinya kan jarak ataupun pertemuan-pertemuan baik romantisme dan sebagainya seorang masyarakat secara keseluruhan itu kan akan dibatasi dalam hal ini. Nah, masuk dalam ranah pendidikan. Pendidikan juga begitu. Pendidikan sekarang sudah masuk dalam tahap kuliah online misalnya, ketika berbicara persoalan kampus daring lah. Nah, artinya kebiasaan seseorang hari ini terkait dengan yang biasa dilakukan dahulu, misalnya bertatap muka dalam transformasi pengetahuan, itu cukup berbeda hari ini yang dirasakan, karena ini adalah bagian dari gerbang dari teknologi. Nah, yang kedua, persoalan hari ini mahasiswa mengalami disforia terkait dengan pembayaran biaya pendidikan sendiri. Misalnya berbicara persoalan universitas negeri. Nah, negeri ini kan dia berbicara persoalan UKT misalnya, yang sering disebar kawan-kawan di media sosial terkait dengan penolakan itu. Nah, stimulasi mereka menyerukan itu adalah karena akibat dari ketidak adanya aktivitas masyarakat terkait dengan pemenuhan ekonomi itu sendiri. Artinya secara keseluruhan ekonomi masyarakat hari ini itu ambruk. Nah, poin saya yang ketiga adalah bagaimana dengan para mahasiswa yang masih bergantung kepada orang tuanya terkait dengan biaya pendidikan sendiri. Nah, apakah mereka harus mencuri untuk memenuhi biaya pendidikan? Tentunya ketika kita lihat ataupun berbicara persoalan pendidikan, dia tidak bakal melakukan itu. Karena pendidikan adalah pembebasan dan juga pendidikan adalah untuk kemanusiaan. Nah, mungkin itu poin saya pertama, Pak. Terus ada lagi poin-poin yang kedua, ketiga? Ya, mungkin juga sampai hari ini kita lihat baik berbicara di berbagai macam sarana transformasi di media sosial, misalnya Twitter, Facebook, Instagram dan sebagainya, kawan-kawan menyerukan seruan-seruan baik dengan hashtag dan sebagainya, misalnya Nadiem dicari mahasiswa, di UIN misalnya terkhusus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof Hamdan dicari mahasiswa. Di mana hashtagnya itu? Iya. Apakah mereka atau apakah Prof Hamdan ini kebanyakan piknik sehingga tidak mampu melihat bagaimana tuntutan para kawan-kawan mahasiswa yang ada di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar? Apalagi
UIN Alauddin Makassar dianggap sebagai kampus peradaban, tapi kita tidak bisa mengacu pada justice itu ataupun gelar itu bahwa kampus ini adalah kampus peradaban. Percuma kita mendapatkan gelar peradaban ketika tidak berbicara persoalan kemanusiaan. Nah, itu mungkin kita akan lihat secara mendalam ataupun meneropong lebih jauh lagi terkait dengan gelar yang akan disandang oleh universitas itu sendiri. Percuma saja misalnya UIN Alauddin Makassar mengagung-agungkan misalnya persoalan akreditasi. Nah, mungkin saya keluar dari pembicaraan masalah itu. Itu hanya sebagai simbolik belaka saja. Oke, terkait kemanusiaan tadi, ada apa sih dengan kemanusiaan? Nah, artinya kan saya katakan tadi bahwa pendidikan adalah untuk kemanusiaan, tujuannya untuk kemanusiaan, dan juga membebaskan pikiran manusia untuk keluar dari dehumanisme itu sendiri. Nah, misalnya tuntutan para kawan-kawan mahasiswa bisa saja tercapai ataupun goal itu ketika para pemegang otoritas ataupun orang-orang yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan sebuah kebijakan itu mampu mendahulukan yang namanya kepentingan kolektif. Nah, kepentingan kolektif ini kita bisa masuk dalam unsur masalah kemanusiaan sendiri, karena kita akan sama-sama artinya kita saling membutuhkan lah, mungkin begitu secara fundamentalisnya. Oke. Ini kan kita membahas mengenai UKT. Nah, tuntutan sendiri dari pihak kampus atau pihak birokrasi bagaimana? Tuntutannya? Kemarin kawan-kawan UIN aksi pertama itu melakukan aksi bisu. Aksi bisu? Iya. Terkait dengan UKT ini dan juga masalah sedikit problematika yang ada di kampus sendiri. Nah, kemudian tadi tepat pada hari Senin itu dia melakukan lagi aksi unjuk rasa, aksi demonstrasi terkait dengan evaluasi kinerja Rektor UIN Alauddin Makassar. Nah, artinya ketika kita lihat secara mendalam lagi bahwa mengapa mereka mengeluarkan sebuah isu tersebut, misalnya baik itu dia tepatkan kepada grand isu ataupun isu turunan, artinya ada kebobrokan di dalam kepemimpinan ataupun kalau saya ibaratkan sebagai negara di bawah rezim kepemimpinan Prof. Hamdan Juhani selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang dianggap juga selaku orang nomor satu, tapi kita tidak berbicara persoalan umur dalam pendidikan sendiri. Nah, kawan-kawan itu tadi bahwa ada kebobrokan yang terjadi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kebobrokan seperti? Artinya saya coba lihat dulu persoalan ini, isunya. Evaluasi kinerja rektor. Nah, ketika kita melihat ataupun mengacu kepada tuntutan mereka evaluasi, artinya ada kebobrokan di dalam kepemimpinannya rektor ini. Nah, di bawah kepemimpinannya Prof. Hamdan Juhanis, sehingga harus dievaluasi. Ya, salah satunya kebobrokan seperti apa misalkan satu aja gitu. Mungkin sekarang kan, apalagi kalau sekarang kita lihat hari ini lah yang terkait dengan aksinya, ini akan masuk lagi kepada persoalan demokratisasi kampus. Nah, demokratisasi kampus, indeks demokratisasi kampus hari ini itu cukup merosot. Indeks demokrasi berbicara persoalan kebebasan. Saya juga pernah membuat tulisan terkait dengan menjemput bisa saya katakan sebagai kado terindah kepada Prof. Hamdan Juhanis pada saat dia terpilih sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar. Saya tidak memberikan sanjungan-sanjungan bahwa selamat Prof terhadap atas terpilihnya sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar. Tapi saya menyerukan terkait dengan selamat Prof, kita akan mungkin tulisan ini akan menjadi pengantar saya bahwa masih banyak kebobrokan yang ada di kampus Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar UIN, dan mungkin Prof bisa menjadi memberikan perhatian khusus kepada problem yang ada di kampus ini, karena jangan sampai menjadi sebuah patologi yang kemudian tidak terselesaikan.
Oh, berarti terkait kebobrokan salah satunya bisa terkait kebebasan di kampus. Iya. Demonstrasinya para cleaning service yang ada di UIN itu sendiri. Oke. Nah, itu kan cukup wow kemarin ataupun cukup gempar terkait dengan isu-isunya. Iya. Ya. Baik itu berbicara masalah perusahaan yang diloloskan dan sebagainya, semisal itu yang tadi bahwa ada perusahaan yang diloloskan. Kedua, persoalan kantin yang ada di Kaftar misalnya di dalam UIN itu sewanya sekarang sudah melonjak dari sewa sebelumnya. Nah, pendapatan para ibu-ibu kantin misalnya ataupun orang-orang yang memiliki usaha di dalam kampus itu kan mungkin tidak ataupun sulit untuk mencapai kepada biaya ini, sewanya setiap tahun dan sebagainya. Karena kalau tidak salah sudah di atas 10 jutaan. Oke. Ya. Oke, terlepas daripada persoalan soal evaluasi birokrasi kampus tadi. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah terkait dengan UKT-nya. Ya. Nah, yang saya pahami, koreksi kalau salah. Nah, UKT itu kan ditujukan kepada manfaat UKT itu tujuannya adalah untuk mempermudah mahasiswa atau orang tua mahasiswa, karena kan pembayarannya itu disesuaikan dengan pendapatan orang tua masing-masing. Nah, itu kan lumayan cukup membantu. Nah, sekarang aksinya adalah menolak untuk membayar UKT. Nah, landasannya menuntut hal itu sebenarnya apa? Nah, oke lah, ketika kita berbicara persoalan UKT-nya, UKT mempermudah, yang secara esensial memang mempermudah orang tua mahasiswa misalnya ataupun mahasiswa itu sendiri membayar biaya pendidikan. Nah, tapi kita lihat secara realitas hari ini misalnya, apakah itu sesuai atau tidak? Kan mungkin kita sama-sama mengetahui adanya tukar tambah dan sebagainya lah. Okay. Persoalan itu masalah politisasi kebijakan dan sebagainya. Nah, tapi teman-teman tetap, apalagi orang-orang yang memang notabene-nya memegang struktural dalam kampus, dia mengumpulkan beberapa data-data terkait mahasiswa yang memang ekonominya tidak sesuai dengan UKT yang didapatkan. Okay. Ya, karena kan di UIN berbicara persoalan tingkatan-tingkatan misalnya kategori 1, 2, 3 dan 4. Kan itu persoalan teknis lah. Nah, dan teman-teman itu semua mengumpulkan data-data mahasiswa. Dan itu juga diserukan kepada aksi ini. Ya, bahwa masih banyak ketidaksesuaian terhadap penetapan biaya pendidikan sendiri. Nah, itu tadi pertanyaannya, persoalan mengapa kawan-kawan hari ini menyuruhkan terkait dengan UKT sendiri. Kan sudah jelas bahwa hari ini dalam ranah ataupun dalam lingkar pandemi coronavirus, ekonomi masyarakat secara umum, secara kolektif itu ambruk hari ini. Nah, itu kan bisa menjadi stimulasi kita. Tapi saya tadi lihat juga di grup WhatsApp terkait dengan, kalau tidak salah, putusan dari Kementerian Agama nomor 515 tahun 2020 bahwa dia ataupun UKT ini akan diberi bukan pembebasan tapi pengurangan dan sebagainya. Pengurangan UKT dalam pandemi ini. Tapi dia memakai kategori. Oh, ada kategorinya? Iya. Tidak merata ya? Iya. Misalnya, apakah orang tuanya yang notabene-nya memiliki usaha itu merosot penghasilannya dan sebagainya. Itu yang dia telusuk mungkin. Juga kemarin saya lihat di grup-grup hampir samalah terkait dengan apa yang dikeluarkan oleh kampus-kampus lain. Misalnya salah satunya adalah UNM. Itu dia memakai juga kategori. Tapi kan artinya kita secara keseluruhan bisa melihat bahwa siapapun hari ini itu ataupun kelas manapun, kalau berbicara persoalan kelas itu semua disapu rata terkait dengan pandemi coronavirus. Okay. Ya.
dampak dari pandemi coronavirus, berbicara persoalan ekonomi ambruk, konflik sosial itu terjadi, masalah politik dan sebagainya itu banyaklah, orkestrasi politik dan sebagainya dalam pandemi ini. Kan banyak, kalau kita berbicara masalah persoalan-persoalan yang kemudian terjadi itu tidak ada habisnya kalau kita berbicara masalah dalam ranah pandemi. Jadi dampak daripada pandemi ini adalah mahasiswa atau orang tua mahasiswa kesulitan untuk membayar UKT sampai saat ini. Ya, apalagi kan itu yang saya tadi katakan di awal, bahwa bagaimana dengan mahasiswa yang memang notabene-nya masih bergantung kepada orang tuanya untuk membayar. Itu kan pertanyaan mungkin secara fundamental sekali. Apalagi kalau kita masukkan dalam hukum. Hukum, dalam unsur hukum misalnya, saya memang bukan ahli hukum, tapi alhamdulillah sedikit mengetahui lah. Dalam unsur hukum itu salah satunya berbicara apakah ini bisa bermanfaat kepada ataupun secara keseluruhan atau bagaimana. Artinya kan hukum ini diperuntukkan untuk kepentingan bersama, bukan golongan, bukan kelas ataupun sebagainya. Nah, semua mahasiswa hari ini, saya juga mungkin bisa sampaikan di sini bahwa kawan-kawan mahasiswa yang hari ini memang masih rebahan, masih berada ataupun piknik di bawah naungan birokrasi, yang kemudian tidak mampu membuat sebuah letupan gerakan merawat api-api perjuangan. Coba kita lihat bagaimana perjuangan kawan-kawan hari ini yang berbicara persoalan penurunan UKT dan sebagainya. Tadi saya lihat di postingan beberapa kawan-kawan di UIN Alauddin Makassar yang melakukan aksi demonstrasi, walaupun saya sebenarnya tadi tidak ikut karena juga ada tugas dalam organisasi sendiri. Ada salah satu korban juga tadi. Korban apa itu? Ya, yang kepalanya luka. Dua versi yang saya dapat, kena batu dan juga pukulan dari aparat keamanan. Oh, tadi terjadi demonstrasi. Iya. Ada terdemonstrasi. Itu tadi teman-teman menyebarkan ataupun memposting foto itu di status mereka serentak, bermacam caption lah. Tapi kan artinya saya akan berbicara juga persoalan kenapa sih saat ini ketika kawan-kawan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di kampus misalnya dilarang untuk masuk. Apa hak vetonya ini? Apa hak veto dari para orang-orang yang bisa dikatakan sebagai pengaman kampus? Untuk kan saya tadi lihat juga video-videonya kawan-kawan, itu memang dia diusir untuk keluar. Diusir? Iya. Dia tidak dibiarkan untuk melakukan aksi? Bukan berarti tidak dibiarkan, tapi dia dilarang untuk melewati gerbang itu juga. Oke. Dia disuruh keluar dan sebagainya. Dan mungkin orang-orang bisa mengakses semua video itu di berbagai macam media sosial karena sudah tersebar hari ini. Oke. Artinya kan seolah-olah kampus ini sudah dikomodifikasi sehingga dia sudah tidak berbicara lagi ataupun sudah indeks dari pendidikan itu sudah menurun hari ini. Mungkin oke lah kalau kita berbicara persoalan aturan di kampus, mungkin saya juga orang yang melanggar persoalan aturan kalau kita berbicara persoalan logika birokrasi sendiri, masalah rambut di UIN dan sebagainya. Tapi kan kita tidak berada pada poin itu. Semua orang berhak dan memiliki hak asasi manusia dalam dirinya, dan itu harus dijaga. Mungkin itu poin saya dulu, Kak. Oh, oke. Jadi tadi terkait demonstrasi itu yang sempat juga katanya ada yang luka-luka. Itu tuntutannya apa tadi? Itu masalah evaluasi persoalan UKT juga. Mungkin ya, sudah bahas juga tadi sebelumnya. Oh, persoalan UKT. UKT juga tadi evaluasi UKT. Sama evaluasi kinerja rektor yang sekarang. Ya. Dan juga tadi kan alhamdulillah lah mungkin Prof Hamdan yang memegang otoritas reaktivitas terkait dengan kepemimpinannya, dan dia menemui kawan-kawan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi. Dan pernyataan di situ
bahwa Prof Hamdan tidak diam. Oke. Secara intinya saja, Prof Hamdan tidak diam, dan juga dia menunggu keputusan dari pusat. Keputusan dari pusat, dan kita akan mengacu pada situ. Keputusan dari pusat itu sendiri. Nah, dan mungkin sentilan bahasa Prof Hamdan itu tadi, berapa sih terkait dengan penurunan UKT itu? Iya. Itu kan sentilan terlalu bagaimana lah. Artinya saya masih menuai banyak pertanyaan dalam diri saya. Bagaimana semisal pusat mengeluarkan kebijakan bahwa tetap membayar UKT? Semisal saja, ketika kita membuat sebuah simulasi, ketika pusat mengeluarkan bahwa mahasiswa tetap membayar UKT tanpa pengurangan, tanpa penambahan dan sebagainya, artinya secara normal. Nah, ataupun dia mengurangi tapi hanya 5%. Apakah kita harus menerima semua itu? Ketika kita hanya mengacu pada pernyataan Prof Hamdan, dan saya juga mengecam ataupun menantang Prof Hamdan, mungkin dalam diskusi ataupun bincang-bincang hangat kita kali ini, saya mungkin menantang Prof Hamdan untuk menyatakan sikap tulisan ataupun tulisan dan juga lisan terkait dengan memang dia mendukung terkait dengan gerakan kawan-kawan, mendukung bahwa penurunan UKT dan sebagainya. Ketika Prof Hamdan itu yang dikatakan sebagai orang nomor 1 di UIN Alauddin Makassar serius dan juga peduli kepada anak-anaknya yang sering dikatakan anak-anak, karena dia sering dianggap sebagai orang tua lah, ustaz dan sebagainya. Nah, tapi itu mungkin saya bisa sinkronkan juga kepada somasi saya kemarin, terkait dengan saya melakukan somasi dan juga menantang kepada Prof Hamdan. Nah, saya menguji beberapa komentar netizen terkait dengan somasi saya. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi ketika saya kalkulasikan, kebanyakan yang komentar itu dia partisipasi dan juga mengatakan bahwa terima kasih ataupun apalah, bahwa sudah menyampaikan ataupun mewakili perasaan kami, mewakili disforia yang kami rasakan hari ini. Tapi lucunya juga ada yang mengatakan bahwa saya tidak beretika, saya terlalu bagaimana melakukan ataupun memberikan kecaman bahwa saya menantang Prof Hamdan Yohanis selaku rektor. Nah, tapi itu kan kebebasan mereka, kebebasan berekspresi dan sebagainya. Artinya kan kita harus terbuka juga persoalan ini, tidak bisa menolak untuk dikritik dan sebagainya. Tapi kan saya bisa jelaskan juga bahwa oke lah, ketika kita berbicara umur, Prof Hamdan dan saya beda jauh. Tapi yang saya kritik adalah kepemimpinannya dia atau jabatannya dia, bukan secara individualnya Prof Hamdan. Yang diserang adalah jabatannya dia. Iya. Karena kan dia statusnya sekarang memegang jabatan di UIN Alauddin Makassar. Dan juga saya juga mungkin jelaskan bahwa bukan bahwa saya meminta kepada Prof Hamdan yang ataupun saya bukan berarti saya menganggap bahwa Prof Hamdan memiliki hak veto terhadap pengurangan UKT. Tapi saya berharap agar supaya Prof Hamdan menyatakan sikap terkait dengan mendukung gerakan-gerakan kawan-kawan UIN, pengurangan UKT, penolakan UKT dan sebagainya. Nah, itu maksud dari kecaman saya. Mungkin di beberapa media diangkat beberapa media. Mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu media itu. Jadi sebenarnya terkait otoritas pengambil keputusan masalah penurunan UKT itu bukan dari rektor sendiri. Beliau juga menunggu sebenarnya. Tapi yang dituntut adalah masih teman-teman menuntut, termasuk Yayat menuntut untuk bagaimana agar rektor Pak Prof Hamdan mengambil kebijakan terkait aksi teman-teman semua. Seperti itu. Ya, oke lah, dia tidak memiliki hak veto dan sebagainya. Tapi secara rasional juga, ketika kita rasionalkan,
apakah memang dia tidak memiliki sedikit pun otoritas dalam hal ini, pengaruh ya. Iya. Baik itu ketika memang bahasanya kawan-kawan penyambung lidah dan sebagainya. Kan kita berbicara dalam ranah itu. Oke lah, ketika berbicara persoalan negeri mungkin masih ada di atas dari Perpandan, baik itu Kemenak dan sebagainya, ataupun Kemendikbud. Kan itu semua bermasalah hari ini, nama-namanya Farul Razi dan juga Nadiem Makarim. Itu kan namanya hari ini cukup booming lah terkait dengan dia dicari dan sebagainya. Kan lucu sekarang dinamika ataupun dialektika yang terjadi di negara kita, baik berbicara persoalan pendidikan. Jadi sebenarnya tuntutan utamanya itu adalah menolak pembayaran UKT atau menunggu kebijakan dari menunggu kebijakan dari birokrasi kampus. Bagaimana caranya supaya meringankan teman-teman mahasiswa, karena kan terkait sama pandemi yang terjadi ini. Kalau kan berbicara persoalan apa hal utama dan apa hal kedua, primer dan sekundernya. Yang pertama kan secara keseluruhan sekarang itu berbicara persoalan UKT ini. Ya, itu bisa dijadikan sebagai grand isu dan juga bisa menjadi masalah isu nasional. Itu kan sudah nasional hari ini. Semua orang menyerukan walaupun tidak sama dan sebagainya, tapi dia masih berbicara dalam ranah UKT itu sendiri. Sekarang ketika masuk dalam ranah pendidikan, dari melewati yang namanya kompetisi sehingga ada yang jatuh, ada yang naik. Maksudnya ada yang masuk dan ada yang gugur. Yang gugur ini menjadi pengangguran, yang masuk ini orang yang menempuh pendidikan formal hari ini. Dia lagi itu dipenjarakan secara pemikiran. Mungkin saya bisa katakan seperti itu. Mungkin saya bisa menawarkan juga bahwa jangan mendikte seseorang dalam ranah pendidikan. Bebaskan mereka untuk berpikir, karena pengetahuan secara luas yang akan didapatkan itu terkait dengan pengalaman ataupun apa yang mereka dengar. Tapi ada potensi tersendiri yang ada dalam diri manusia ketika berbicara persoalan ranah epistemologi dan sebagainya. Mungkin itu ketika berbicara persoalan pendidikannya. Jadi sejauh ini tuntutannya kepada rektor sampai di mana? Maksudnya prosesnya sudah sampai di mana? Apakah akan melakukan aksi lagi atau seperti apa? Iya, tentunya kita akan melakukan aksi terus-menerus, karena berbicara persoalan gerakan kan berbicara persoalan konsisten kawan-kawan. Dan saya kemarin juga serukan di media, saya siap menerima konsekuensi dari gerakan yang saya buat misalnya, atau saya kawan-kawan yang berada pada poros perjuangan siap menerima konsekuensi, karena berbicara persoalan gerakan kita tidak terlepas dari persoalan masalah konsekuensi sendiri, baik itu cacat nama di kampus dan sebagainya. Kan itu tidak menjadi persoalan sebenarnya, tergantung individunya. Ini sebenarnya menarik. Kenapa sampai seberani itu membuat diri Anda menjadi menanggung jawabi semua itu? Nah, karena mungkin percuma saya terus berbicara persoalan kemerdekaan individu, keharusan universal dan sebagainya, ketika ataupun berbicara masalah independensi etis, ketika saya tidak mampu mewujudkan itu dalam diri saya. Artinya kalau saya mengambil bahasanya ataupun mengutip bahasanya Rocky Gerung misalnya, bahwa pendidikan adalah ijazah misalnya, itu adalah tanda orang pernah bersekolah. Pernah berpikir, bukan tanda pernah berpikir. Ya, bukan tanda orang pernah berpikir. Iya. Nah, mungkin itu kan bisa kita mereaktivitaskan imajinasi kita untuk berpikir lebih jauh lagi. Karena berbicara persoalan, kalau saya secara individual, mengapa saya memberikan statement seperti itu, bahwa saya siap menerima konsekuensi, baik DO dan sebagainya, saya siap. Karena beberapa pengalaman ataupun beberapa pengetahuan yang saya dapatkan mungkin tidak semewah dan tidak setinggi mereka yang mendapatkan gelar doktor, gelar
profesor dan memiliki jabatan di kampus, tapi saya tetap berada kepada ritme dari di mana saya harus berada, di mana memposisikan diri saya. Misalnya saja logikanya ataupun analoginya, mengapa Anda ingin melakukan aksi demonstrasi mengawal kasus rakyat, misalnya yang saya kawal hari ini. Ambil saya satu contoh lah. Mengapa Anda berani untuk mengawal kasus tambang tersebut, sedangkan biasanya tambang itu memiliki preman? Apakah Anda tidak takut untuk berhadapan dengan preman ini? Resikonya terlalu. Nah, itulah konsekuensi yang akan didapatkan. Makanya saya sering menyerukan ataupun memberikan slogan bahwa darah, gas air mata, ketika kita berbicara persoalan gerakan, darah, gas air mata, tetesan keringat, moncong senjata, bayonet, itu tidak ada artinya bagi orang-orang yang memang konsisten dan komitmen pada garis perjuangan. Kan itu poinnya. Nah, dalam kampus, ketika memang kawan-kawan memang serius dalam ranah pengawalan, ranah ataupun dalam poros perjuangan, jangan pernah terdoktrin ataupun ingin dikte kepada orang-orang yang memiliki otoritas sendiri. Ketika kita tidak mampu meninggikan ataupun mengaktifkan independensi etis kita, maka kita akan gampang untuk disetir pada orang-orang mereka. Ya. Baik berbicara persoalan senior, junior, birokrasi. Oke, misalnya saya senior, saya junior dan ada senior saya. Oke lah, kita secara emosional memang senior junior. Tapi berbicara persoalan proses dan sebagainya, kita memiliki proses tersendiri. Ya. Artinya senior mengarahkan kita kepada arah yang lebih baik, membebaskan pikiran kita, karena salah satu slogan misalnya terbentur, dan terbentuk. Misalnya kita membuat gerakan terus menerus, sehingga kita mendapatkan kliknya, kita akan menyadari bahwa hal ini akan mampu dijadikan sebagai pisau analisis untuk merombak kepada tembok ini. Nah, karena pengetahuan, kesadaran, implementasi dan evaluasi itu konsep dari pendidikan Paulo Freire kalau tidak salah. Artinya kan memang banyak problem yang terjadi dalam ranah pendidikan ketika memang berbicara persoalan pendidikan. Mungkin nah habisnya lah ketika berbicara persoalan pendidikan hari ini. Iya. Jadi kebebasan dan sebagainya. Oke. Jadi sebenarnya di apa namanya? Ini kan katanya ada selama tuntutannya ini belum terpenuhi dari pihak terkait, itu akan ada aksi-aksi lagi. Iya. Nah, sekarang kan apa namanya? Sekarang kan lagi masa-masa pandemi coronavirus. Nah, semisal teman-teman semua turun untuk aksi, itu kan terjadi perkumpulan massa. Pemerintah kan masih melarang sekarang, membatasi lah masalah social distancing. Itu kan bagaimana itu? Nah. Di sisi lain kita punya tuntutan terkait UKT-BKT, terkait tujuannya teman-teman mahasiswa semua. Nah, di sisi lain kita juga bisa dibilang melanggar daripada physical distancing atau social distancing yang terjadi di situ. Nah, Corona sebenarnya tidak menjadi persoalan yang pertama, dan juga ketika kita lihat secara umum misalnya. Oke, ketika memang berbicara masalah protokol kesehatan, kalaupun semisal memang kawan-kawan yang melakukan gerakan harus berada pada ataupun melakukan protokol kesehatan sendiri kayak masker dan sebagainya, jarak 1 meter, kita turun. Tapi apakah ada yang menjamin ketika bahwa tidak ada yang akan melakukan represivitas kepada orang-orang yang melakukan aksi demonstrasi? Tindakan-tindakan represif. Iya. Kemarin misalnya di beberapa tempat yang masalah adalah kasus, mereka langsung dibubarkan dan alat peraga dari demonstrasi itu semua direbut. Sedangkan mereka sudah melakukan physical distancing. Jarak semua sudah dijaga, masker,
kaos tangan. Pokoknya aturan-aturan tentang Iya, protokol kesehatan sudah dipenuhi semua. sudah dipenuhi, tapi kenapa masih ada tindakan represif ataupun perampasan terkait dengan alat peraga? Iya. Itu kan sudah keluar dari apa yang memang seharusnya dilakukan. Nah, mungkin ketika berbicara persoalan itu juga terlalu jauh ketika kita berbicara masalah kebobrokan PSBB sama new normal hari ini, karena new normal hari ini juga cukup booming lah pembahasannya dan juga dijadikan sebagai objek pembahasan. Oke. Inilah sebagai kesimpulan terakhir kepada pihak terkait juga dengan tuntutannya Yayat dan teman-teman semua kepada pihak-pihak terkait. Mungkin berbicara masalah kesimpulan dan sebagainya, mungkin saya tidak bisa simpulkan karena itu akan menjadi ujung. Iya. Saya cuma berharap kepada orang-orang yang memang memegang otoritas ataupun berada pada struktural agar sekiranya mendahulukan kepentingan kolektif. Yeah. Karena sekarang kita lihat bagaimana kondisi sosial yang terjadi hari ini. Banyaknya tetesan air mata yang tercurahkan di diri masyarakat dan sebagainya. Saya lihat beberapa kawan-kawan kemarin komentar-komentarnya, walaupun memang dalam komentar, tapi saya bisa merasakan apa yang dia rasakan terkait dengan itu, bahwa kalian sudah mewakili perasaan kami. Artinya dia berharap kepada orang-orang yang memegang otoritas untuk mengambil tindakan secara tepat dan mementingkan kepentingan kolektif. Nah, agar supaya orang-orang yang memegang otoritas itu ketika memang mereka serius, saya tetap pada itu tolak bayar UKT. Tolak bayar UKT. Dan juga ketika berbicara persoalan UIN, evaluasi kinerja rektor UIN Al-Udin Makassar dan juga para kawan-kawannya yang dalam struktural, dan juga demokratisasi kampus harus direaktivitaskan, bukan direduplikasi, karena reduplikasi hanya diulang-ulang terus tanpa diimplementasikan. Siap. Oke. Itu tadi bincang-bincang kita bersama Yayat di Sabda Ketiga. Semoga apa yang menjadi aspirasi teman-teman semua itu sampai kepada pihak-pihak terkait untuk kembali menjadi evaluasi. Terima kasih.